Debat panas berlangsung terbuka antara tiga elemen pengambil keputusan adat masyarakat Jambi, yakni kaum Depati atau Raja, para menteri, dan Tengganai. Debat panas itu terjadi di larik pertemuan atau ruang pertemuan dalam upacara Ajun Arah, sebuah tradisi masyarakat Jambi yang dijalankan sebelum melakukan sebuah hajatan besar. Ajun Arah kali ini dilakukan dalam rangka meminta restu para penatua adat terkait rencana hajatan memperingati 150 tahun Masjid Agung Pondok Tinggi. Lek Nagroi Mangkaik Baton Tarenda, Ngidut Pitlah Ngan Lamau. Ini namanya Ajun Arah. Ajun Arah itu minta izin adat yang diberikan oleh tetua-tetua adat yang ada di sini. Jadi setiap ada pergelaran besar yang akan diadakan di suatu negeri, itu harus izin adat itu, minta arah. Jadi itulah yang kita laksanakan. Perdebatan sengit terjadi berkaitan dengan posisi duduk para penatua. Perlu diketahui, dalam adat istiadat masyarakat Jambi, posisi duduk dalam sebuah upacara resmi sudah ditentukan. Para Depati, Menteri, dan Tengganai harus duduk di tempat masing-masing yang telah disediakan. Seorang menteri tidak boleh duduk di tempat para Depati atau sebaliknya. Demikian pula halnya dengan kaum Tengganai. Kalau duduk di Maligai ataupun duduk di Anjung, kata ada mengatakan, kalau perasaan menteri itu mungkin boleh bercampur dengan stik, boleh bercampur dengan yang lain sebagainya. Karena mengingat proses-proses pada 150 tahun ini tidak mudah untuk menegakkan proses Ajun Arahnya kepada para Depati dan para pemangku adat yang lainnya. Yang duduk tadi para Depati itu ada 3 tingkatan tadi. Yang paling atas sekali itu para Depati, yang tingkatan kedua itu para Perpenti atau Nini Mama. Yang tingkatan ketiga itu para Tengganai dan anak Batini. Dalam tradisi masyarakat Jambi, posisi duduk dalam sebuah pertemuan adat menggambarkan kedudukan serta peran seseorang dalam masyarakat. Jika hal ini dilanggar, maka akan terjadi perdebatan panas seperti yang terjadi dalam upacara Ajun Serah dalam rangka memperingati 150 tahun Masjid Agung Pondok Tinggi. Jadi dalam duduk itu ada aturannya. Yang tua harus dituakan, yang muda harus dimudahkan. Jadi menurut aturan tua, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan sampai seterusnya. Jadi kalau memang masih kacau balau duduknya, belum bisa dikasih izin untuk anak-anak. Setelah melalui perdebatan panas, situasi mereda, menyusul perbaikan posisi duduk masing-masing pemangku adat. Uniknya, meski berdebat dengan nada suara tinggi bahkan sampai menggebrak lantai ruangan, para pemangku adat yang merupakan orang-orang terpandang ini mampu mengendalikan diri sehingga tidak sampai terjadi bentrok fisik. Suasana pun kembali mencair tanpa rasa dendam setelah semua orang didudukan pada tempatnya masing-masing. Selanjutnya, anak Batino, sebutan untuk saudara perempuan dari kaum ibu dan suaminya yang hendak mengajukan permohonan restu dari penatua adat untuk melakukan suatu hajatan. Itulah sepanjang hajat kami anak betina pada ahai ngasa ini. Ada sirai dalam caranya. Anak Batino tidak datang dengan tangan hampa. Ia membawa sejumlah seserahan yang akan diserahkan kepada para Depati sebagai bentuk penghormatan agar permohonan mereka dikabulkan. Tapi bawaan anak Batino bisa kembali memicu ketegangan manakala item bawaan mereka tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Setelah semuanya dibereskan, di mana anak Batino melengkapi seserahan sesuai aturan adat yang berlaku,
barulah restu diberikan. Kami tua di partai paduai nang sai ini. Kadate lah sepucuk puluh. Restu yang diberikan para depati dan pemangku adat itu disambut dengan sukacita yang diekspresikan dengan menarikan tarian pedang dan tari-tarian lainnya. Usai dilaksanakannya prosesi Ajun Arah, warga kemudian melanjutkan dengan prosesi Kaluhei Padua atau Kenduri Padang, yakni sebuah prosesi yang tak kalah sakralnya dengan prosesi Ajun Arah. Prosesi Kaluhei Padua hakikatnya adalah pernyataan penyerahan anak Batino dan suaminya ke pemangku adat untuk turun ke medan perjuangan tanpa adanya tuntutan bila terjadi kecelakaan atau meninggal dunia, atau dalam bahasa setempat, luko nan idaik dipampeh, matai nan idaik babangun. Prosesi dilanjutkan di mana depati akan membacakan pernyataan di tengah halayak. Dilanjutkan pemasangan celup air sirih kepada mereka yang diperkirakan oleh tokoh spiritual akan mendatangkan bahaya atau akan terkena musibah jika ikut ke medan perjuangan. Ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selanjutnya, seorang tokoh spiritual akan melakukan upacara pembersihan. Dalam prosesi yang ini, seorang tokoh spiritual memilih 3 orang di antara warga yang hadir untuk diberi tanda sirih. Prosesi ini kental dengan nuansa mistisnya yang kuat, karena tak jarang ada warga yang kedatangan roh dari dimensi lain, sehingga harus mendapat pertolongan dari tokoh spiritual yang mengawal prosesi ini. Prosesi kemudian ditutup dengan pembacaan doa tolak bala oleh para ulama. Terlepas dari perdebatan panas yang terjadi, hari digelarnya upacara Ajun Arah merupakan hari yang sangat istimewa. Selain pemandangan para depati dan panis sepuh yang gagah mengenakan busana adat, di area domestik sajian istimewa tengah dipersiapkan. Ya, jauh dari sengitnya perdebatan, sekelompok perempuan tampak sibuk mempersiapkan makanan khas masyarakat Jambi, yakni lemang. Sebelum nama bereh tadi tamak daun bihun. Lemang merupakan makanan yang terbuat dari beras pulut dicampur santan, lalu dimasak dengan cara dibakar di dalam buluh bambu. Menurut tradisi lisan masyarakat Jambi, lemang bukan sembarang makanan, karena merupakan bagian tak terpisahkan dari prosesi sakral Ajun Arah. Nasi dalam bambu itu bahkan menjadi salah satu syarat mutlak dilaksanakannya upacara Ajun Arah. Memang begitu, kalau bukan acara besar, kita tidak ada bikin lemang. Jadi lemang kebetulan untuk Swarna Bumi ini, untuk acara pertamanya itu minta Ajun Arah. Yang dimaksud dengan minta Ajun Arah itu minta izin kepada orang-orang adat yang berkompeten memberi izin. Jadi persyaratan untuk minta izin itu harus ada lemang. Tidak berdiri sendiri, lemang selalu disajikan bersama pisang yang juga merupakan syarat utama sajian saat upacara Ajun Arah dijalankan. Padu padan dua makanan ini pun bukan tanpa makna. Di balik lemang yang disajikan dalam irisan bulat dan sesisir pisang, ada serat filosofi kehidupan yang sangat bijaksana.
ini adalah menandakan bulat itu sudah bisa diguling, tipis itu sudah bisa dilayang. Itu menandakan sudah bisa minta ajun, minta arah. Berarti permintaan daripada anak kemenakan kita Pondok Tinggi ini sudah bisa dikabulkan oleh petinggi-petinggi adat yang ada. Pertama. Yang kedua, pisang. Pisang ini kalau di depan para tokoh-tokoh adat tadi, depan nenek mama, itu tidak boleh kita tuh bercerai-berai. Mereka ini harus ada di dalam sisirnya kayak gini. Ini melambangkan bahwa anak kemenakan kita ke atas itu sudah sepucuk bulat, ke bawah itu sudah seurat tunggal. Berarti sudah bisa diajun, sudah bisa diarah oleh petinggi-petinggi adat kita di dalam wilayah Depati Payung Pondok Tinggi ini. Ada lemang, ada pisang, ada sirih, ada pinang. Itu tempat pinta yang akan dibolehkan, kehendak yang akan berlaku. Yang kedua, maknanya itu dahulu nggak ada kue. Yang sekaligus lah lambang pisang dan lemang ini untuk menjadi penjamu daripada tamu-tamu, terutama tokoh adat seperti nenek mama tadi. Begitulah, lemang dalam orisinalitas bahan pembuatannya mengandung pesan spiritual bagi masyarakat Jambi. Itu sebabnya proses pembuatan lemang harus melalui tahap-tahap yang harus dilakukan oleh para koki dengan sepenuh hati. Bahan pembuatan lemang yang pertama adalah bulu, terus adalah daun yang muda, daun pisang, beras pulut. Beras pulutnya boleh kita pilih apakah beras pulut hitam, putih atau merah. Tetapi yang kita pergunakan pada hari ini adalah beras pulut merah dan beras pulut putih, dan juga ditambah garam, terus juga ditambah kemiri. Apa kegunaan kemirinya? Supaya lemang kita udah masak bisa tahan lama, mengkilat. Cara pembuatannya yang pertama adalah bulu ini dipotongnya dilihat pula itunya di bawahnya ini. Jangan sensang, bilang kami itu sensang bulunya gitu. Seperti dalam nih, bisa dilihat di bawah nih seperti ini. Terus setelah dipotong, kami dibersihkan di dalamnya. Setelah dibersihkan, kami letak lagi daunnya untuk bagian di dalam. Terus setelah kami letakkan, sebelum kami memasukkan beras, kami buat anaknya. Ya, anaknya bagian di bawah, daun pirung namanya, anaknya dimasukkan beras, dimiringkan, bulu ini kami letakkan anaknya di dalam. Setelah itu barulah kami memasukkan santan. Sebelum kami memasukkan santan, kami keremaskan dulu santannya terlebih dulu. Yang kami ambil adalah yang pekatnya, yang patinya, bukan yang jalangnya. Setelah itu, jadi santan, kami masuk lagi garamnya dan juga masuk kemirinya. Kami kacau-kacau. Kalau sudah agak terasa agak pahit sedikit sebelum memasukkan ke dalam bulu ini, berarti sudah terasa garamnya. Nanti dimasukkan santannya, dimasukkan ke dalam beras pulut. Setelah ini agak asin sedikit, agak pahit sedikit, barulah ini kami masukkan ke dalam bulu yang sudah ada beras pulutnya di dalam, seperti teman-teman yang memasukkannya ini seperti ini. Setelah itu kami boleh rata santannya bagian di bawah, kami kasih kayu sedikit, boleh santannya langsung bagian di bawah. Setelah dicampur dengan santan, lemang kemudian dibakar atau tepatnya didiamkan di dekat bara api. Api yang digunakan bukan api yang menyala, melainkan arang yang membara. Ini agar lemang dimasak dengan menyerap panas dan bukan dibakar di atas nyala api. Tidak heran, prosesi masak ini memakan waktu 2 jam. Jangan kita ambil api yang besar. Kalau api yang besar nanti bisa bulunya udah hangus, lemangnya belum masak. Apabila baranya sudah berbentuk kayu, ya sudah berbentuk bara,
barulah kami letakkan lemangnya pada tempat yang telah disediakan. Kira-kira dari awal kita proseskan masuk santan ya, masuk santan sampai dia matang lebih kurang 2 jam. Jadi, sahabat Nusantara, nikmat apalagi yang kita dustakan dari tanah Nusantara ini? Dari tanah Jambi kita mendapatkan sebuah pesan moral tentang ketertiban masyarakat yang tercipta karena masing-masing anggota memahami kedudukan dan tanggung jawabnya masing-masing. Leluhur masyarakat Jambi percaya bahwa jika setiap individu dalam masyarakat menyadari kedudukan dan perannya, maka manusia akan merasakan hidup yang damai dan harmonis. Sebaliknya, chaos akan meletus ketika masing-masing anggota masyarakat salah menempatkan diri dan lalai menjalankan peran serta tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Dari Jambi, Emmanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.